Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat memahami apa yang diajarkan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu kalor dan perubahannya. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama, menjelaskan pengertian kalor, mengidentifikasi hubungan kalor dengan kenaikan suhu, mengidentifikasi hubungan kalor dengan perubahan wujud, menghitung kalor yang diperlukan benda untuk berubah wujud, membuat diagram perubahan wujud akibat perpindahan kalor, menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Pernahkah kalian membakar lilin? Apa kalian pernah mengamati apa yang terjadi pada lilin? Semakin lama lilin akan habis. Sebelum habis, lilin akan berbentuk cair terlebih dahulu. Perubahan pada lilin tersebut dikarenakan energi panas yang berasal dari api. Benarkah energi panas dapat merubah wujud suatu benda? Mari kita simak penjelasannya. Sebelum itu, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari kalor. Kalor erat hubungannya dengan suhu. Benda yang bersuhu tinggi memiliki kalor yang lebih besar daripada benda yang bersuhu rendah. Kalor merupakan energi panas yang berpindah. Satuan kalor sama dengan satuan energi. Dalam satuan internasional bersatuan joule. Satuan energi yang lain adalah kalori. 1 kalori adalah kalor untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik 10 derajat Celcius. Ekuivalennya adalah 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Benda yang mendapatkan kalor akan mengalami perubahan suhu dan perubahan wujud. Yang akan kita bahas pertama adalah kalor dan perubahan suhu benda. Air panas memiliki suhu yang tinggi. Air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua kondisi suhu tersebut dicampur, akan diperoleh suhu yang baru pada air. Perubahan suhu terjadi karena panas dari suhu air yang lebih tinggi berpindah ke air yang suhunya lebih rendah. Suhu rendah meningkat karena menerima panas dari suhu tinggi. Panas yang bergerak dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, itulah disebut kalor. Sewaktu air dipanaskan, air menerima energi panas dari api melalui panci yang mewadahinya. Air menerima energi panas ditandai dengan adanya kenaikan suhu. Semakin besar energi panas yang diterima air, semakin besar pula kenaikan suhu pada air. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda bergantung pada lamanya pemanasan dan massa zat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama air dipanaskan, suhu air akan semakin tinggi. Jadi besarnya kalor yang diberikan pada suatu benda sebanding dengan kenaikan suhu atau delta T. Semakin besar massa air, semakin lama waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu tertentu. Jadi besarnya kalor yang diberikan juga dipengaruhi oleh massa zat. Berikut persamaannya. Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepaskan dengan satuan joule. M adalah massa zat atau benda, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis zat atau benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan atau penurunan suhu
dengan satuan derajat Celcius. Konstanta C kecil pada persamaan di atas merupakan kalor jenis zat. Kalor jenis zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Nilai C kecil ini bergantung pada jenis zat seperti pada tabel. Selain kalor jenis, dikenal juga kapasitas kalor. Kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Berikut rumusnya. C besar sama dengan Q per delta T. Atau Q sama dengan C besar kali delta T. Sama dengan M kali C kecil kali delta T. Jadi hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis adalah C besar sama dengan M kali C kecil, di mana Q adalah kapasitas kalor zat dengan satuan J per derajat Celcius, M sama dengan massa zat atau benda dengan satuan kilogram, C kecil adalah kalor jenis zat atau benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Contoh soal. Kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin? Diketahui Q sama dengan 84 kJ sama dengan 84.000 Joule. M sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg. T awalnya sama dengan 20 derajat Celcius. C kecilnya 4200 J per kilogram Kelvin. Ditanyakan T akhirnya sama dengan, jawab, kita pakai rumus Q sama dengan C kali M kali delta T. Jadi 84.000 sama dengan 4.200 kali 0,5 kali delta T. 84.000 sama dengan 2.100 kali delta T. Delta T sama dengan 84.000 per 2.100 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi delta T sama dengan T akhir kurang T awal. 40 derajat Celcius sama dengan T akhir kurang 20 derajat Celcius. T akhir sama dengan 40 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi suhu akhirnya adalah 60 derajat Celcius. Kalor dan perubahan wujud benda. Pada suatu hari, kamu membeli es krim. Es krim disimpan di meja. Kamu lupa tidak memakannya. Setelah beberapa jam, kamu melihat es krimnya. Apa yang terjadi dengan es krim? Ya, betul, es krim itu mencair. Mengapa? Es mencair karena es menerima energi kalor dari udara. Peristiwa itu sebagai salah satu contoh dari perubahan wujud zat yang dipengaruhi oleh kalor. Wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Es merupakan salah satu contoh dari wujud zat padat. Es dipanaskan berarti es diberi energi kalor. Karena es diberi energi kalor, suhunya menjadi naik, sehingga es mencair atau melebur menjadi air. Perubahan wujud zat ini disebut mencair atau melebur. Apabila air dipanaskan, berarti air diberi energi kalor. Karena air diberi energi kalor, suhu air naik sehingga air mendidih. Air mendidih ditandai dengan adanya gelembung-gelembung air yang bergerak pada suhu 100 derajat Celcius dan adanya asap yang menggempul menguap menjadi gas. Perubahan wujud zat seperti itu disebut menguap. Apabila gas melepaskan kalornya, gas akan berubah menjadi air atau zat cair, sehingga terjadi perubahan wujud zat yang disebut menggembun. Apabila air melepaskan kalornya secara terus-menerus, akan menjadi es. Perubahan wujud zat seperti itu disebut membeku. Kapur barus atau kamper dalam keadaan terbuka
akan menerima energi kalor dari udara, sehingga ukuran kamper itu mengecil dan kemudian habis menjadi gas. Peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas disebut manioblade. Perhatikan siklus perubahan wujud benda di atas. Suatu zat berwujud padat dapat diubah menjadi cair dengan cara memanaskan zat tersebut sampai titik leburnya. Titik lebur adalah suhu minimum yang diperlukan suatu zat berwujud padat untuk berubah wujud menjadi cair. Hubungan antara banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan, massa zat dan kalor lebur digunakan atau dilepaskan, maka akan terbentuk dalam persamaan Q sama dengan M kali L. Dengan keterangan, Q adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan dengan satuan Joule, M adalah massa zat dengan satuan kilogram, dan L adalah kalor lebur dengan satuan J per kilogram. Sewaktu kamu memanaskan air dan minyak kelapa, ternyata minyak kelapa lebih cepat bertambah suhunya dan apabila pemanasan diteruskan maka akan mendidih. Suatu zat dikatakan mendidih apabila sudah terbentuk gelembung-gelembung uap zat yang meninggalkan zat itu. Mendidihnya minyak kelapa lebih cepat daripada air sehingga jenis zat mempengaruhi banyaknya kalor yang dibutuhkan. Suhu didihnya setiap zat berbeda-beda, tergantung pada jenis zatnya. Seperti suhu air mendidih lebih tinggi dari minyak. Suhu yang dibutuhkan untuk mendidih disebut titik didih. Banyaknya energi kalor yang diperlukan untuk mendidih, mengembun dan menguap bergantung pada massa zat dan kalor uap. Kalor uap yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk menguap pada titik didihnya. Satuan kalor uap dinyatakan dengan Joule per kilogram. Besarnya kalor uap pada beberapa zat dapat kamu amati pada tabel hubungan antara banyaknya energi kalor yang diperlukan untuk menguap pada titik didihnya. Massa zat akan menguap dan kalor uap dapat dituliskan dalam persamaan Q sama dengan M kali U. Dengan keterangan, Q adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan dengan satuan Joule, M adalah massa zat dengan satuan kilogram, dan U adalah kalor uap dengan satuan Joule per kilogram. Perubahan wujud pada air. Air dapat berwujud padat, cair, dan gas sesuai dengan suhunya. Di bawah 0 derajat Celcius, air berwujud padat yang dikenal sebagai es. Pada suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, air berwujud cair. Pada suhu 100 derajat Celcius, air mulai berubah wujud menjadi uap. Perubahan wujud air dipanaskan hingga 100 derajat Celcius dijelaskan dengan grafik di samping. Pada proses AB, air berwujud es. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung pada massa es, kalor jenis es, dan kenaikan suhu es. Pada titik B, es mulai melebur. Proses BC disebut mencair. Pada titik C, es telah mencair seluruhnya. Selanjutnya, apabila dipanaskan terus-menerus, air akan mengalami kenaikan suhu hingga mencapai titik didihnya. Air mulai mendidih pada titik D. Kalor yang diberikan digunakan untuk menguap pada proses DE.
Pada titik E, air akan berubah menjadi uap air seluruhnya. Lebih lengkapnya, perhatikan tabel berikut ini. Proses dan besarnya kalor yang dibutuhkan dapat dilihat pada persamaan di bawah. Q1 sama dengan MS kali CS kali TB kurang TA. Q2 sama dengan MS kali L. Q3 sama dengan M air kali C air kali TC kurang TD. Q4 sama dengan M air kali U. Q5 sama dengan M uap kali C uap kali TF kurang TE. Jadi Q totalnya sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Contoh soal. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR adalah. Pembahasan. Perhatikan gambar berikut untuk memudahkan menentukan rumus yang digunakan dalam menghitung setiap step proses kalor yang dilepaskan atau dibutuhkan. Kalor yang dibutuhkan untuk proses dari titik P ke Q adalah Q1. Jadi adalah Q1. P ke Q adalah Q1. Di mana Q1 sama dengan MS kali CS kali delta T. Q1 sama dengan 1 kali 2100 kali 0 kurang min 5. Q1 sama dengan 10.500 Joule. Kalor yang dibutuhkan untuk proses dari titik Q ke R adalah Q2. Di mana Q2 sama dengan MS kali L. Q2 sama dengan 1 kali 336.000. Q2 sama dengan 336.000 Joule. Kalor yang dibutuhkan untuk proses dari titik PQR adalah Q1 tambah Q2. QPQR sama dengan Q1 tambah Q2. Sama dengan 10.500 Joule tambah 336.000 Joule sama dengan 346.500 Joule. Asas Black. Pernahkah kamu mencampur air dingin dengan air panas? Apa yang terjadi dengan air tersebut? Tentu air menjadi hangat. Perubahan suhu air terjadi karena air panas melepas kalor dan kalor tersebut diterima air dingin. Dengan kata lain, pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Setelah keadaan seimbang, air menjadi hangat. Black menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan air panas sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh air dingin. Banyak kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima. Atau Q lepas sama dengan Q terima. Asas Black dapat digunakan dalam berbagai hal. Ketika kamu memanaskan air menggunakan dispenser, energi listrik diubah menjadi energi kalor, sehingga dapat memanaskan air. Kalor yang diterima air sama dengan besarnya energi listrik yang digunakan. Contoh soal. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan
Kalau jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu keseimbangan yang tercapai. Anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Diketahui massa bejana sama dengan 0,5 kg, massa air sama dengan 0,5 kg, T air atau suhu air 100 derajat Celcius, T bejana atau suhu bejana sama dengan 25 derajat Celcius, C air atau kalor jenis air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, C bejana atau kalor jenis bejana sama dengan 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanyakan T akhir atau T termalnya. Jawab Q lepas sama dengan Q terima. M air kali C air kali delta air sama dengan M bejana kali C bejana kali delta T bejana. M air kali C air kali T air kurang T termal sama dengan M bejana kali C bejana kali T termal kurang T bejana. 0,5 kali 4.200 kali 100 kurang T termal sama dengan 0,5 kali 900 kali T termal kurang 25. 2.100 kali 100 kurang T termal sama dengan 450 kali T termal kurang 25. 210.000 kurang 2.100 T termal sama dengan 450 T termal kurang 11.250. 400 T termal ditambah 2.100 T termal sama dengan 210.000 tambah 11.250. 2.550 T termal sama dengan 221.250. T termal sama dengan 221.250 per 2.550. T termal sama dengan 86,76 derajat Celcius. Jadi suhu kesetimbangannya adalah 86,76 derajat Celcius. Pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Manusia merupakan organisme homoiтерm atau berdarah panas, yaitu makhluk hidup yang mampu mempertahankan suhu tubuh tetap dan tidak terpengaruh oleh suhu lingkungannya. Hewan yang berdarah panas seperti kelompok Aves dan mamalia. Adapun makhluk hidup yang suhu tubuhnya dapat berubah-ubah menyesuaikan suhu lingkungan dinamakan poikiloterm atau berdarah dingin. Hewan berdarah dingin meliputi amfibi dan reptil. Perubahan panas tubuh. Proses metabolisme dalam tubuh menyebabkan tubuh terasa panas. Panas tubuh ini merupakan hasil sampingan dari metabolisme. Panas tubuh juga diperoleh dari lingkungan luar apabila suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu tubuh. Mengapa kamu menggigil saat kedinginan? Jika pembentukan panas tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh, terjadi proses metabolisme lebih lanjut melalui kerutan otot-otot lurik tubuh yang disebut menggigil. Gerakan otot lurik saat menggigil membutuhkan energi yang cukup besar. Peristiwa inilah yang mengakibatkan pada saat menggigil membutuhkan energi yang cukup besar. Pengeluaran panas. Mengapa kamu berkeringat saat berolahraga? Saat berolahraga, metabolisme dalam tubuh meningkat. Proses ini menghasilkan panas yang meningkatkan suhu tubuh. Akibatnya, mekanisme tubuh memerintahkan agar berkeringat. Penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor tersebut diambil dari kulit tubuh sehingga suhu tubuh turun. Peristiwa ini disebut evaporasi. Tubuh juga berkeringat saat cuaca sangat panas, oleh karena memperoleh kalor dari lingkungan. Suhu tubuh menjadi meningkat. Agar suhu tubuh dapat turun kembali, tubuh mengeluarkan keringat
sehingga terjadi penguapan. Teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Contohnya teknologi pendingin ruangan. Air dapat menciptakan thermal comfort dalam sebuah ruangan. Air akan mengambil kalor di sekitarnya untuk penguapan, sehingga suhu di sekitar menjadi turun. Efek yang ditimbulkan adalah ruangan menjadi sejuk. Sebagai contoh, ruangan yang memiliki air mancur di dalamnya akan lebih sejuk daripada ruangan yang tidak memiliki air mancur. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Bagaimanakah cara kalor itu berpindah? Kalor dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Pertama, perpindahan kalor dengan cara konduksi. Perpindahan panas atau kalor melalui medium zat padat disebut konduksi. Energi kalor yang diterima ujung zat padat diteruskan ke ujung lainnya. Selama perpindahan energi kalor, bagian-bagian zat padat atau molekul yang dilaluinya tidak ikut berpindah karena sifat molekul zat padat tidak berpindah-pindah. Jadi kalor hanya merambat saja, sedangkan zat padat sebagai penghantarnya. Perpindahan kalor pada zat padat dipengaruhi oleh daya hantar zat tersebut. Contohnya mengaduk kopi panas, maka tangan akan terasa panas. Berdasarkan daya hantar kalornya, benda-benda dikelompokkan menjadi 3 golongan berikut. Yang pertama, konduktor, yaitu zat penghantar kalor yang baik. Contohnya, semua logam adalah konduktor. Isolator, yaitu zat penghantar kalor yang buruk atau zat yang dapat menyekat kalor. Contohnya kayu, plastik, gabus, karet, air, dan udara. Kemudian semikonduktor, yaitu zat yang bersifat setengah isolator dan setengah konduktor. Contohnya gelas dan ebonit. Kedua, perpindahan kalor dengan cara konveksi. Perpindahan kalor melalui zat penghantar dengan diikuti perpindahan komponen atau molekul zat penghantar disebut konveksi. Perpindahan kalor ini bersama dengan gerak-gerak partikel-partikel bendanya. Konveksi pada zat cair. Terjadinya konveksi zat cair dapat dilihat saat memasak air. Telah kita ketahui bahwa air yang dipanaskan akan memuai. Pemuaian ini dimulai dari air yang berbeda di bagian bawah yang lebih dekat dengan nyala api. Ketika air pada bagian bawah ini memuai, massa jenisnya berkurang sehingga air bagian bawah tersebut akan bergerak ke atas. Ketika air tersebut bergerak ke atas, tempatnya akan segera digantikan oleh air yang suhunya lebih rendah, yang bergerak turun karena massa jenisnya lebih besar. Konveksi pada zat gas. Peristiwa konveksi pada gas sama dengan konveksi pada air. Konveksi pada gas, misalnya udara, terjadi ketika udara panas naik dan udara yang lebih dingin turun. Penerapan konveksi udara dapat kamu temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pembuatan cerobong asap pada tangki pabrik, serta terjadinya angin darat dan angin laut. Setiap pabrik memiliki cerobong asap yang menjulang tinggi. Hal ini dilakukan agar asap pabrik tidak terhirup manusia secara langsung. Perhatikan gambar di samping.
Aliran udara dapat diketahui dengan melihat aliran asap yang berasal dari obat anti nyamuk bakar. Ketika lilin di dalam kotak dinyalakan, udara di sekitar lilin menjadi panas sehingga bergerak naik melalui cerobong A, di mana lebih dekat dengan lilin. Saat udara di sekitar lilin naik, maka tempatnya digantikan oleh udara dingin yang masuk melalui cerobong B. Keadaan tersebut terus terjadi sehingga terjadi aliran udara. Contoh peristiwa alam yang di dalamnya terdapat peristiwa konveksi kalor, yaitu terjadinya angin laut dan angin darat. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada laut. Akibatnya, udara di atas daratan memuai dan bergerak naik, dan ruang kosong yang ditinggalkan diisi oleh udara dari lautan. Dengan demikian terjadi aliran udara dari lautan ke daratan yang disebut angin laut. Pada malam hari, laut lebih hangat daripada daratan karena daratan lebih cepat melepaskan panas atau menjadi dingin dibandingkan dengan lautan. Akibatnya, udara di atas laut bergerak naik, dan tempat yang kosong di permukaan laut diisi oleh udara dingin dari daratan sehingga terjadi aliran udara dari darat ke laut. Atau sebaliknya, pada peristiwa konveksi terdapat aliran atau siklus panas. Salah satunya adalah ketika memanaskan air meskipun air termasuk konduktor yang buruk, namun ketika dipanaskan bagian atas air juga ikut panas. Konveksi juga diterapkan pada beberapa peralatan rumah tangga seperti oven, pemanggang roti, magic jar, dan lain-lain, yang memanfaatkan energi panas. Elemen panas pada peralatan tersebut biasanya terletak di bagian bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Pada peralatan tertentu seperti pengering rambut, aliran konveksi dibantu dengan menggunakan kipas. Perpindahan kalor dengan cara radiasi. Bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah, kamu merasakan panasnya matahari pada wajahmu. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor dapat melalui jarak jutaan kilometer dan melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Kamu juga merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola lampu yang menyala, atau saat kamu duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun kamu yang berada di samping api unggun dapat merasakan setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Semakin panas benda dibandingkan panas lingkungan sekitarnya, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, apabila suhu benda lebih kecil dari suhu lingkungan, maka benda tersebut menyerap kalor dari lingkungan. Penyerapan kalor pun dipengaruhi oleh luas permukaan benda.
Semakin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Alat untuk menyelidiki pancaran energi kalor disebut termoskop. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang dilampirkan di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.